Salam jumpa pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Dialog Warna 30 dan kali ini bersama saya Novita Bonara. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas informasi-informasi menarik dari narasumber-narasumber kita yang pastinya juga sangat menginspiratif. Kali ini untuk program Dialog Warna 30 saya sudah bersama salah satu narasumber yang nantinya akan menyampaikan berbagai informasi seputar dengan Lanut Pattimura. Beliau adalah Komandan Lanut Pattimura, yakni Kolonel PNB Johnson Henrico Simatupang M. Han. Dan beliau sudah ada di samping saya pemirsa, langsung saja kita sapa. Halo Pak, Hai, salam ya. Jumpa, salam sehat Pak. Salam Izin, sehat. kalau orang Ambon bilang seng kenal seng sayang. Mungkin panggilan akrab bisa saya panggil siapa Pak Izin? Panggilannya Johnson saja. Bapak Johnson. Johnson saja. Siap. Sebenarnya kalau mau panggilan kecil tuh Rico, cuma nanti Oke. kayak nggak nyambung ya. Nah, jadi panggil Johnson Siap, saja. berarti saya sapa Pak Johnson. Iya, Pak Johnson. Baik Pak, ini kita sudah bertemu dengan Bapak Johnson yang adalah Komandan Lanut Pattimura. Ya. Kalau berbicara tentang Lanut Pattimura sendiri, mungkin di mata masyarakat bahkan pemirsa TVRI ini Pak, Ya. agak sedikit awam begitu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Lanut Pattimura dengan tupoksinya seperti apa Pak Johnson, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Novi dan pemirsa sekalian media TVRI. Saya sampaikan memang TNI Angkatan Udara adalah bagian daripada TNI yang memang bekerja di bidang keudaraan. Baik. Dalam konteksnya adalah menjaga kedaulatan Indonesia Baik. dan pertahanan dan kedaulatan negara Republik Indonesia dari wilayah udara. Oke, untuk Itu tugas utamanya. lingkup kerjanya di Lanut Pattimura sendiri di mana saja Pak? Mungkin sambil santai Ya, kita jalan ya. dulu Pak. Lanut Pattimura ini adalah lanut tipe B Baik. yang menyiapkan seluruh fasilitas kekuatannya untuk mendukung kegiatan penerbangan Oke. yang dilaksanakan oleh TNI dan TNI Angkatan Udara dan juga kementerian ataupun lembaga dan pemerintahan dan sifatnya juga dari sipil, penerbangan sipil. Oke, baik. Jadi ada statusnya sebagai inklap sipil, itu status inklap sipil menumpang di wilayah militer, istilahnya begitu. Oke. Kemudian ada inklap militer menumpang di bandara sipil. Namun Baik. saat ini yang berlaku adalah penggunaan bersama ke bandar udaraan, baik itu oleh militer dan untuk kepentingan sipil. Baik. Nah, untuk Lanut Pattimura sendiri, statusnya adalah inklap sipil. Dalam Inklap arti sipil menumpang di lahan TNI Angkatan Udara. Oke. Namun untuk penggunaannya adalah penggunaan bersama. Bersama, baik. Untuk kepentingan militer sendiri, kami memang menyiapkan pangkalan udara, baik itu dukungan logistiknya, perminyakan, kendaraan, kemudian personil yang membantu kegiatan, karena seperti kita ketahui, pesawat Hercules yang paling rutin melaksanakan penerbangan ke Indonesia Timur, dari barat ke Indonesia Timur, kemudian sebaliknya setelah misi selesai, mereka akan kembali ke barat melewati Lanut Pattimura ini. Sehingga Lanut Pattimura ini sebagai lanut tipe B sangat sibuk dan sangat padat dalam konteks untuk dukungan penerbangan baik militer dan untuk penerbangan sipil. Oke, baik. Suksesnya Lanut Pattimura sendiri juga tidak terlepas dari kerja keras komandannya sendiri, Pak. Mungkin untuk Pak Johnson sendiri kita ulas nih profilnya beliau. Ya. Kalau tidak salah Bapak adalah orang Batak. Ya, Ya, betul. saya search di Google ya Pak, orang Batak. Kira-kira udah berapa lama Pak menjabat di Ambon sendiri? Ya, terima kasih. Saya sebagai Indonesia belahan barat yang Baik. diberikan wewenang dan tugas oleh negara untuk memimpin Lanut Pattimura yang berada di Indonesia Timur. Saya berada di Lanut Pattimura ini sudah 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Sejak tanggal 1 April 2024. 24. Dan memang kebetulan saya sudah mendapatkan penugasan baru untuk kembali ke markas besar TNI Angkatan Udara di Jakarta. Baik. Tapi Ya. sudah cinta dengan Maluku ya Pak? Saya sangat cinta sama Maluku. Cinta sekali. Tapi jangan Saya- orang-orangnya ya Pak ya? Seng. Itu sudah terlihat kan saya sudah bisa Oke, bilang seng ya. seng. Jadi sudah paling tidak bahasa orang Ambon sudah mulai paham lah ya Yo, Pak. betul. Oke, baik. Jadi Pak, ini kita spill sedikit dulu. Ini adalah salah satu kawasan dari sebagian besar kawasan atau wilayah petuanannya Lanut Pattimura, Iya, begitu iya, Pak. betul. Boleh tahu Pak, ini berapa luas wilayah yang ada di sini? Sesuai dengan sertifikat hak pakai yang diterima oleh TNI Angkatan Udara dari Kementerian Pertahanan, kita menerima seluas 209,64 hektar. Baik. Dan 140-an hektar itu sudah dikerjasamakan dengan pihak Angkasa Pura untuk mendukung kegiatan penerbangan sipil juga. Sehingga seperti kita ketahui sekarang kan sudah banyak pesawat berbadan besar yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan penerbangan sipil. Seluruh airline sudah bisa masuk ke sini, bahkan sampai dukungan-dukungan kegiatan penerbangan
haji sudah bisa kita lakukan dari sini. Wah, luar biasa. Ini kalau tidak salah sebelum kita tadi dialog nih Pak, kita udah ngobrol santai tadi, kalau tidak salah udah 30 tahun Bapak bekerja dan sudah pindah-pindah se-Nusantara ini. Iya. Kira-kira di Maluku sendiri menurut Bapak apakah ini luas wilayahnya lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah yang sudah pernah Bapak pimpin gitu? Oke, sebelum di Patimura, sebelum di Ambon, saya sudah pernah menjabat sebagai Komandan Lanut di Iskandar Pangkalan Bun, Baik. Provinsi Kalimantan Tengah. Kami punya luas di sana 3.032 hektar. Wow. Jadi lebih Jadi luas lebih lagi luas dari sini, lagi ya, lebih Pak luas ya? lagi dari Baik, sini. baik. Nah, di sini hanya 209 hektar. Memang rata-rata TNI Angkatan Udara itu punya lahan memang luas-luas dikarenakan memang TNI Angkatan Udara itu menerima CQ dari Kementerian Pertahanan adalah hasil-hasil dari pengambilan seluruh aset-aset zaman penjajahan yang dimiliki oleh penjajah secara otomatis dimiliki oleh negara kita Indonesia dan diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Oke. Lalu CQ-nya diberikan kalau untuk unsur udara diberikan kepada TNI Angkatan Udara. Oke, luar Gitu. Sehingga biasa. luas-luas. Makanya kita di sini juga kan satu-satunya punya lapangan golf. Betul, Di betul Provinsi Pak. Maluku kita cuma punya satu ini lapangan golf yang dimiliki oleh Provinsi Maluku. Tapi terbuka ya Pak, kalau untuk yang lain mau main golf gitu. Terbuka untuk masyarakat apabila ada yang punya hobi untuk main golf tetap kita tampung walaupun memang fasilitas olahraga ini memang diperuntukkan untuk kepentingan anggota TNI Angkatan Udara. Namun ini juga boleh dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Baik. dalam hal bidang olahraga ini. Oke, siap. Kita kembali ke laptop, Pak. Ya. Ketika mulai memimpin Lanut Patimura sendiri, Pak, kira-kira hal pertama yang menjadi tantangan yang paling terbesar oleh Bapak sendiri seperti apa? Karena kita melihat, Pak, dari luas wilayahnya kan banyak juga kepulauan dan juga mungkin dari budaya masyarakatnya. Seperti apa, Pak? Ya. Maluku sama seperti filosofi hidupnya alirasa, beta rasa gitu. Sama seperti beta yang datang dari barat juga dari Batak juga seperti itu filosofi kehidupannya. Jadi kalau ada satu keluarga yang teman kita juga yang terluka, maka kita juga harus merasakan sakitnya saudara kita seperti Setuju. apa. Sehingga tantangan sebenarnya kalau saya bilang tantangan sebenarnya tidak ya. Saya tidak mengatakan pelaksanaan tugas di sini itu sebuah tantangan yang besar buat saya, tetapi dinamika hidup yang harus saya jalani itulah yang saya pakai filosofi dalam kehidupan saya. Memang ada tantangan-tantangan terutama di sini ya dalam hal pengawasan lahan. Ya memang seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya sudah terjadi pengambilan atau pendudukan daripada masyarakat terhadap lahan kami sehingga kami memang sangat berharap betul kepada pemerintah daerah, baik pusat dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk membantu kami untuk bisa mengamankan. Karena tentunya dengan kami mengamankan lahan ini tentunya juga masyarakat juga akan tentu lebih aman lagi. Artinya kan Lanut Patimura hadir bukan untuk menjajah masyarakat, Bukan. tetapi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi harus sama-sama saling membantu dan saling mendukung seperti itu. Harus sama-sama kita saling menghargai. Karena TNI Angkatan Udara hadir pun memang untuk pembangunan, untuk kepentingan masyarakat. Baik, oke. Ya. Baik Pak, ini kita selanjutnya nih mau bahas bagaimana jangkauan Lanut Patimura menyentuh masyarakat dengan program-program yang sudah dilakukan nantinya dan juga sinergi yang dibangun dengan Forkopimda maupun dengan pemerintah daerah yang ada di 11 kabupaten kota di Maluku ini seperti apa. Kita akan mengulas lebih dalam lagi bagaimana kerja-kerja atau program kerja yang dilakukan oleh Lanut Patimura dan juga bersinergi dengan pemerintah yang ada di Maluku ini. Nantikan kami dalam program Warna 30 setelah jeda pariwara berikut ini. Dari berbagai sumber kompeten. Sehingga kalau bangun mungkin ditangani oleh pihak terkait dalam segala peristiwa. Para pedagang amplas atau akses jalan lintas itu. Kasus suspek DBD terbanyak telah ditetapkan sebagai tersangka yang dibungkus realita dan fakta. kerusakan jalan di Kota Ambon. Maluku di mana saja Anda berada.
kami sajikan berita aktual, berimbang dan terpercaya. Mengedepankan kepentingan publik. 100 personil aparat kepolisian Dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Inilah kami, redaksi TVRI Maluku, mempersembahkan Maluku hari ini. Setiap hari Pukul 19.00 Waktu Indonesia Timur. hanya di TVRI Maluku. Media Pemersatu Bangsa. Pak izin ini pertama masuk di ruangan Bapak, saya tertarik dengan adanya tampilan peta berkesana TNI Angkatan Udara. Apakah ini hanya lingkupnya sekitar kota Ambon saja, ataukah lingkup pengawasan TNI Angkatan Udara sendiri luas oleh Pak Imam? Oke, baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya bercerita tentang sejarah ya. Sejarah bagaimana dulu, kenapa ada TNI Angkatan Udara di Provinsi Maluku. Jadi tahun 1943 kami sudah dapatkan data dari kedutaan Belanda bahwasannya memang sudah ada peta dulu zaman penjajahan. Mereka dulu kita memiliki ada 10 lapangan terbang. Mulai dari Morotai, kemudian Ternate, kemudian di Ambon sendiri, Liang, Buru, Seram, Banda Neira, Tual, Saumlaki, dan di Moa. Nah, setelah adanya pembentukan lanut-lanut, di Morotai dibentuklah lanut Morotai, namanya Lanut Leo Watimena. Nah, didirikan di sana. Leo Watimena itu, Lanut Leo Watimena memiliki lapangan terbang pengawasannya yaitu di Ternate. Lalu untuk yang Lanut Patimura memiliki pengawasan lapangan terbang ada 5. Buru, yaitu Namlea, kemudian Liang, kemudian Amahai di Pulau Seram, lalu di Moa. Sedangkan untuk pangkalan TNI AU Dominikus Dumatubun di Tual, dia hanya memiliki 1 dan pengawasannya adalah tambahannya di Dobo. Dobo ada bandara baru namanya Dobo ya. Kemudian yang di Saumlaki sendiri, dia memiliki 1 bandar udara yang dalam pengawasannya. Kemudian tentang lahan Lanut Patimura sendiri, tahun 2010 memang kita sudah mensertifikatkan lahan itu seluas 209,64 hektar. Kalau berdasarkan sejarah, sebenarnya lahan ini dulu yang dimiliki oleh penjajah itu ribuan hektar. Itu petanya itu sangat luas, memang petanya yang dimiliki oleh penjajah, namun kita tidak membahas tentang kepemilikan penjajah, tapi kita kepemilikannya sertifikat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara sekarang adalah 209,64 hektar. Ini bisa kita lihat posisi garis petanya yang sudah berkoordinat semua. Ini sudah berkoordinat semua, sampai wilayah ini air Sakula, ini kemudian ke Bandaraan, kemudian ada di Wailawa, ada Kampung Pisang, sedikit di Tawiri, kemudian di bawah aman semua, tidak ada masalah, hanya sedikit di permasalahan lahan kita dengan laha. Sedangkan di ujung landasan ini memang ada penambahan perpanjangan dari angkasa pura dikarenakan supaya pesawat-pesawat yang berbadan besar bisa masuk ke pangkalan kita ini, ke landasan kita ini. Kalau hanya mengandalkan yang milik TNI Angkatan Udara memang tidak cukup, hanya sekitar 1.800 meter saja landasan kita, sehingga Angkasa Pura membeli landasan lahan ini dan mereka menambah perpanjangannya sehingga sekarang sudah bisa dimasuki oleh pesawat-pesawat yang berbadan besar. Baik, Pak. Kalau misalkan saya lihat dari peta ini kan sudah masuk pemukiman-pemukiman warga ya Pak, di desa. Ini bagaimana Pak? Ya, sejarah yang sudah kita dengarkan dari para
purnawirawan kita, kemudian dari para lingkungan, dari negeri-negeri, memang pada tahun 1999 waktu masa kerusuhan, banyak pengungsi yang masuk ke kawasan TNI Angkatan Udara ini. Nah, pengungsi-pengungsi itulah yang kebanyakan menduduki lahan-lahan kita ini. Dahulu, mereka mendapatkan perizinan untuk menumpang sementara. Izin lahannya langsung dari Lanut. Dan mereka kebanyakan memang diberikan izin oleh Komandan Lanut masa itu hanya untuk menumpang sementara waktu masa kerusuhan tersebut. Nah, memang sebagai aparatur pemerintahan secara otomatis TNI Angkatan Udara kan harus mewadahi keinginan warga supaya menghilangkan atau menghentikan konflik-konflik yang sempat terjadi tahun 1999 itu. Sehingga sampai sekarang permasalahan yang terjadi di TNI Angkatan Udara sendiri sangat sulit untuk mengambil alih lahannya itu, walaupun kami sudah bersurat. Kan sempat juga terjadi polemik kan Pak? Ya, betul. Artinya kalau misalkan sudah ada izin, berarti suatu waktu bisa saja harus keluar gitu. Memang harus. Di perjanjian itu dikatakan apabila negara membutuhkan untuk pengembangan kekuatan dan pengembangan organisasi dan pengembangan wilayah, maka mereka harus menyerahkan tanpa syarat kepada TNI Angkatan Udara. Namun pada kenyataannya kita kesulitan. Jadi ini salah satu PR Bapak nih sebenarnya. Iya, sebenarnya menjadi PR saya dan PR komandan-komandan sebelumnya juga seperti itu. Sangat kesulitan itu, sehingga kami memang menyerahkan kepada pemerintah daerah setempat supaya konflik ini segera diselesaikan. Adanya TNI Angkatan Udara di sini adalah untuk pembangunan, seperti yang sudah kami rencanakan. Master planningnya sebenarnya untuk pemukiman ini, itu nantinya dibuat apa? Nah, ya, jadi tahun ini juga kita sudah mendapatkan alokasi pembangunan satuan radar TNI Angkatan Udara yang nanti radar itu akan dibangun di Bukit Nusaniwe, di Bukit Paralayang. Nah, Bukit Paralayang itu juga menjadi inisiasi dari TNI Angkatan Udara waktu melaksanakan event nasional. Nah, di sana memang dibangunkan untuk fasilitas perkantoran dan peletakan site radar. Radar itu kan tidak boleh masuk kepada populasi masyarakat yang dekat dikarenakan radiasinya kan akan berbahaya. Sehingga waktu itu kita menyiapkan lahan yang berada di sekitar kantor kita yang di daerah polisi militer ini sampai ke daerah Wailawa itu untuk pemukiman dan perkantoran. Termasuk nanti kita akan mendapatkan perkuatan 1 batalion Pasgat. 1 batalion Pasgat kalau di TNI Angkatan Udara kurang lebih 300 orang dan itu membutuhkan lahan yang luas juga dan memang kita sudah merencanakan itu di depan sekitar bandara ini. Jadi air Sakula ini sampai ke arah perkantoran kita sana. Memang ada bukit di sana, nanti mungkin bukit itu bisa kita potong untuk kita bisa ratakan. Baik Pak, ini kita sudah mengulas lebih dalam nih sedikit tentang profil TNI Angkatan Udara sendiri Pak. Jadi kita mau bahas dulu tentang profil Bapak nih. Oh, boleh. Tapi mungkin kita akan mencari tempat yang lebih santai yang juga biar kita bisa berbagi cerita bagaimana sepak terjang Bapak selama menjabat di TNI Angkatan Udara. Baik. Oke Pak. Sama-sama. Jadi pemirsa, nantikan kami dalam program Warna 30 tentunya dengan cerita-cerita menarik oleh Komandan Lanut Patimura Ambon dalam apa saja yang telah dilakukan baik untuk program-program kerja pemerintah dan juga program-program kerja yang menyentuh masyarakat yang ada di Maluku. Nantikan kami dalam program Dialog Warna 30. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Dialog Warna 30 masih dengan narasumber yang luar biasa yang tentunya sangat inspiratif, dan kali ini kita masih membahas dengan narasumber yang tetap kita untuk edisi kali ini. Beliau adalah Komandan Lanut Patimura, Kolonel PNB Johnson Henrico Simatupang M. Han yang kerap disapa dengan Bapak Johnson. Pak, kalau tadi kita sudah bahas tentang Lanut Patimura sendiri, sangat luar biasa. Saya sudah berada di pangkalannya TNI Angkatan Udara Lanut Patimura. Ini adalah
Hercules ya Pak? Ya, betul, Oke. betul. Mungkin untuk menjangkau masyarakat selain untuk gimana ya personil yang Iya, ada di sini juga, bagaimana Pak cara kerja operasi Hercules sendiri Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Novi. Jadi di belakang kita ini sekarang sudah ada pesawat angkut berat C-130 Hercules yang sejak tahun 1960-an sudah mendukung kegiatan TNI Angkatan Udara dan TNI pada umumnya. Terima kasih tepuk tangannya. Luar biasa. Adapun tugas-tugas daripada Hercules ini adalah untuk mendukung kegiatan operasi dukungan perang dan operasi dukungan selain perang. Jadi seperti kita ketahui, kalau operasi untuk dukungan selain perang itu banyak mendukung kegiatan dukungan bencana alam, penanggulangan bencana alam, kemudian dukungan-dukungan yang sifatnya pembangunan di daerah. Kita lakukan dengan dukungan menggunakan pesawat C-130 ini. Jadi pesawat ini adalah pesawat yang multifungsi yang bisa banyak mendukung mengangkut jumlah personil dan juga mengangkut banyak jumlah barang. Dan jarak jangkau yang dapat dijangkau oleh pesawat Hercules ini juga cukup jauh. Seperti ketahui, pesawat ini datang dari Jawa untuk menuju ke Papua. Membawa logistik, dia akan transit di Ambon lalu untuk melanjutkan penerbangannya sampai ke Papua. Begitu juga nanti kembalinya. Berarti juga dia melayani pesawat Hercules ini melayani masyarakat juga Pak? Ya, Dengan betul, kemungkinan, Pak. betul. Ataukah betul. memang sudah pernah ada? Kita Ya. tahu kemarin kan ada itu Pak, angkutan lebaran, arus Ya. mudik. Apakah juga fungsi dari pesawat Hercules ini juga menyediakan fasilitas penerbangan kepada masyarakat di Maluku Pak? Betul, betul. Ya, jadi terima kasih Mbak. Ada kerjasama yang dimintakan oleh pemerintah daerah dalam arti untuk mendukung kegiatan pembangunan di daerah. Kita sudah membuka rute yang sudah berjalan sampai dengan sekarang, rute dari Maluku sampai menuju ke Soumlaki dan juga ke Tual yang menjadi kawasan teritorinya Provinsi Maluku. Dan kita sudah melakukan itu sejak puluhan tahun yang lalu. Dan untuk dukungan kegiatan-kegiatan di luar daripada operasi militer, dukungan kepada masyarakat juga kita lakukan seperti dukungan saat Lebaran, kemudian saat Natalan. Pemerintah daerah mengajukan surat kepada TNI, di Mabes TNI, lalu Mabes TNI memerintahkan pesawat Herculesnya untuk mendukung masyarakat. Demikian. Luar biasa, berarti masyarakat Maluku baru tahu nih ternyata TNI Angkatan Udara juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, mungkin khususnya untuk arus mudik Lebaran, bisa juga Nataru ya Pak? Betul. Bisa juga Nataru untuk wilayah timur, wah luar Ya, biasa. untuk wilayah timur. Meskipun saya belum pernah naik pesawat Hercules, tapi melihatnya saja semoga ya pemirsa kita bisa jalan-jalan dengan pesawat Ya. Hercules nanti. Kalau pengen nanti kita bisa Oke, siapkan. siap. Ya. Boleh Pak. Jadi Pak, kita tahu ternyata memang sinergi yang sudah dibangun selama kepemimpinan Bapak setahun lebih ini sudah sangat luar biasa ya Pak. Betul. Berarti program-program mungkin selain pelayanan seperti yang tadi disampaikan kepada masyarakat, untuk program-program yang mendukung pembangunan nasional Ya. masa kepemimpinan Bapak apa saja Pak? Boleh di-spill kepada Ya. pemirsa TVRI. Baik, terima kasih. Yang sudah sedang berjalan sampai dengan sekarang adalah program makan bergizi gratis. Wow. Jadi kami sudah dari Mabes Angkatan Udara sudah menerima perintah untuk mengkoordinasikan dengan daerah setempat dan juga ke Mabes Angkatan Udara. Dan rencananya kita di kawasan Mabes Angkatan Udara, di kawasan Lanut Patimura ini akan mendapatkan satu pembangunan dapur umum untuk mendukung makan bergizi gratis tersebut. Karena di kawasan kita ini ada sekitar 4.000 siswa yang memang harus kita tangani dengan memberikan makan bergizi gratis mendukung nawacitanya Presiden kita yang sekarang. Oke, berarti Ya. saat pembukaan kemarin juga ikut serta dengan Forkopimda ya Pak? Betul, Berarti betul. memang Lanut sudah membangun sinergitas yang sangat luar biasa dengan Forkopimda yang ada di Maluku. Kalau Pak, kita tadi kan sudah sekarang nih Ya. sudah ada di angkatan pangkalannya Angkatan Udara, Angkatan Lautnya Pak. Mm-mm. Kira-kira Pak, ada satu tempat mungkin untuk kita lagi mengulas bagaimana kira-kira masyarakat tahu sejauh ini ataupun mau memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk sama-sama membantu TNI Angkatan Udara menjaga ketahanan udara di Maluku ini seperti apa Pak? Ataukah ada satu tempat Pak yang mungkin kita bisa ngomong lagi? Explore lagi? Iya, Oke, boleh, Pak. banyak. Kalau Kita daerah masih punya pantai, banyak. kalau kita kan Ada, di daerah sini, iya, mungkin baik. di daerah pantai boleh Pak? Ya, di pantai kita pantai cukup bagus dan cukup luas juga pantai kita. Nanti kita ke sana. Pemirsa, kita akan ulas lebih dalam lagi tentang bagaimana suksesnya TNI Angkatan Udara Lanut Patimura Ambon untuk sukses dalam melayani masyarakat, serta nantinya ada juga ilmu pengetahuan bahkan wawasan yang diberikan kepada masyarakat bagaimana masyarakat menjaga ketahanan udara membantu TNI Angkatan Udara Lanut Patimura. Tentu ikuti saya dalam program Dialog Warna 30.
Rumah warga yang semakin meningkat. Saat ini, logistik pilkada wilayah di kondisi terbalik, menjenguk 2 personel Polri yang mengalami menyebabkan kerugian. Menurutnya, simulasi yang diselenggarakan bagi Selama kurang lebih 60 menit ke depan, Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini. Masih bersama kami dalam program Dialog Warna 30 pemirsa TVRI. Di segmen terakhir kali ini sambil saya dengan Pak Komandan Lanut Pattimura menikmati indahnya pantai di kawasan ini, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Johnson. Pak, saya lanjut ya, di tempat tadi kita lanjut. Kegiatan sosial apa saja mungkin yang menyentuh masyarakat yang sudah dilakukan Bapak sepanjang Bapak berada dan memimpin Lanut Pattimura ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Novi. Kalau kegiatan-kegiatan sosial yang sudah kita lakukan selama ini, selama rutin yang sudah kita lakukan seperti dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara, kita sudah melakukan bazar pasar murah, kemudian melakukan donor darah, kemudian kita juga melakukan bakti sosial ke panti asuhan. Kemudian seperti kita ketahui, TNI Angkatan Udara Lanut Pattimura di sini memiliki 4 sekolah dalam satu yayasan yang namanya Ardia Garini. Kita memiliki 1 TK, kemudian SD, kemudian SMP dengan SMA. Total siswa kita itu ada sekitar 800 orang, hampir. Sementara kalau kita bicara secara total, anggota kita sendiri yang anaknya bersekolah di yayasan itu tidak sampai 20 orang. Ini secara otomatis kita memang menerima masyarakat sekitar kurang lebih 750 orang itu untuk bersekolah di yayasan yang di bawah kendalinya Lanut Pattimura sendiri. Ini memberikan bukti bahwasanya memang kami hadir untuk rakyat dalam hal juga membantu kehidupan pendidikan anak-anak. Kalau dalam hal kegiatan pembinaan kepada lingkungan, kami memang ada program membuat kelompok peternakan ikan. Kami memiliki kelompok ternak ikan khusus air tawar. Memang di sini agak sulit ya, karena memang masyarakat Ambon ini kan karena ikan cukup banyak, sehingga ikan air tawar itu belum terlalu dilirik. Sementara kalau kita di Pulau Jawa kan ikan air tawar kan cukup banyak peminatnya. Nah, ini kami berupaya bekerja sama dengan dinas keperikanan yang ada di provinsi, kemudian ada dinas kelautan yang dari Kementerian Kelautan langsung menjadi bapak asuh kita untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana untuk membudidayakan dan membudayakan makan ikan air tawar. Demikian, Mbak. Berarti banyak-banyak kegiatan yang menyentuh masyarakat, Pak. Ya. Untuk organisasi sendiri, ini setelah saya searching lagi, Pak, di Google, ternyata Bapak ini juga orang Medan sudah berkumpul di organisasi paguyuban orang Medan di Ambon. Iya, betul. Kira-kira mungkin selama bergabung kontribusi apa yang diberikan, apalagi Bapak ini seorang pemimpin mungkin menjadi corong bagi anak-anak muda atau paguyuban yang ada khususnya untuk orang Medan di Kota Ambon, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Memang saya suka untuk bersosial masyarakat, ya terutama dalam hal kumpulan-kumpulan sosial. Salah satunya kumpulan sosial yang saya ikuti yaitu Pardomuan Batak Maluku, yang memang di Provinsi Maluku ini sudah cukup lama berdiri. Saya masuk itu karena memang ada petuah dari orang tua bahwasanya kemanapun kita pergi, harus kita mencari pertama-tama adalah keluarga dan orang tua kita sendiri. Dalam arti kalau memang kita di suku Batak itu orang tua kita dan keluarga kita kan memang yang sifatnya satu marga dulu dengan kita, kemudian baru lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi saya memang memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang Pardomuan Batak Maluku memang harus betul-betul bisa berkontribusi nyata kepada Provinsi Maluku yang tempat mereka mendiami.
saya mendapatkan informasi memang cukup banyak kelompok-kelompok masyarakat dari kelompok masyarakat orang Batak yang sudah tinggal lama di Provinsi Maluku dan memang mereka pun memang sudah menyatu dan berbaur dengan masyarakat Maluku yang ada di provinsi tercinta kita ini. Tapi tentunya tidak menghilangkan budaya Ya, Batak sendiri, betul, Pak. betul. Tidak menghilangkan budaya karena memang budaya sendiri itu juga akar budaya yang pertama-tama yang kita ketahui. Sehingga itu perlu dilestarikan sebagai bukti bahwasanya Indonesia ini adalah berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi saya juga sangat menyarankan kepada masyarakat Maluku khususnya yang dari Provinsi Maluku asli juga harus bisa membangkitkan kembali budaya asli daripada Provinsi Maluku itu, supaya inilah yang menjadi bukti nyata bagi kita bisa menyampaikan kepada masyarakat seperti apa keragaman budaya yang ada di Indonesia. Baik Pak, ini kami dapat bocoran nih. Tanggal 15 Mei ini Bapak akan dilakukan serah terima dan Bapak akan keluar dari Maluku. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat agar tetap menjaga pertahanan udara gitu Pak? Ya memang betul sesuai dengan skep yang saya terima dari Mabes Angkatan Udara per tanggal 27 Maret 2025 yang lalu akan dilaksanakan serah terima jabatan Komandan Lanut Patimura dari saya, Kolonel Penerbang Johnson Henryko Simatupang kepada pengganti saya, Kolonel Penerbang Sugeng Sugiarto. Dan kita sudah membuat pembicaraan komunikasi tentang rangkaian kegiatan itu. Adapun kesan saya selama di Maluku, ya saya sangat terkesan luar biasa di sini. Sebenarnya cukup sedih ya meninggalkan Provinsi Maluku, karena memang saya sangat suka juga dengan lautnya, dengan hasil perikanannya, kemudian dengan budayanya yang selalu disampaikan oleh masyarakat. Namun untuk pesan yang bisa saya berikan juga kepada pemerintah daerah, tentu juga supaya bisa tetap berkolaborasi dalam arti membantu bersama-sama dengan stakeholder terkait. Karena kami hadir, TNI Angkatan Udara hadir adalah untuk membantu pembangunan di daerah, membantu pembangunan masyarakat, membantu pembangunan Indonesia secara umumnya. Sehingga segala permasalahan yang sudah ada sampai dengan saat ini, yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, tentu ini harus diselesaikan bersama-sama dengan stakeholder yang terkait. Jangan kita membiarkan permasalahan ini berlarut-larut, namun kita juga harus memberikan pemahaman kepada seluruhnya bagaimana kita bisa bersama-sama untuk membangun Provinsi Maluku. Saya secara pribadi sangat mendukung kemajuan Provinsi Maluku ke depan. Seperti kita ketahui, saat ini memang posisi perekonomian Provinsi Maluku tidak begitu baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Sementara hasil alam yang dimiliki oleh Provinsi Maluku, terutama dari ikan, adalah pensuplai nomor 1. Harusnya itu menjadi sumbangan terbesar bagi daerah untuk membangun daerah Provinsi Maluku ini khususnya. Jadi mari kita sama-sama, kami bisa mendoakan dan kami juga mohon doanya supaya bisa sama-sama maju untuk menuju Indonesia jaya yang lebih bermartabat lagi. Demikian. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Komandan Lanut. Dan pemirsa, kita sudah berada di akhir program Dialog Warna 30 ini dan memang banyak sekali yang masih ingin kita ngobrol, tapi kita sudah dibatasi dengan waktu dan pastinya kita juga sampaikan mungkin dari kru selamat bertugas di tempat yang baru Pak. Terima kasih sudah memberikan dedikasi, kontribusi yang baik kepada Maluku. Semoga karirnya semakin melunjak dengan juga sehat-sehat untuk keluarga. Sukses ya Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian program Dialog Warna 30. Nantikan kami dengan program Dialog Warna 30 dengan edisi dan cerita-cerita menarik lainnya. Akhirnya saya Novita Bonara pamit, sampai jumpa.